Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul. Pertama-tama, saya perlu jelaskan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian dari sebuah pengabdian kepada masyarakat, di mana kami bekerja sama. Yang pertama itu Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta sebagai ketua tim, yakni Mas Nova sendiri. Terus saya selaku anggota pertama dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan satu lagi Mas Pras Setia dari SMK Pengudi Luhur Leonardo Klaten. Jadi udah lintas provinsi nih ya, Banten, Jakarta, dan Jawa Tengah. Adapun yang kami kembangkan itu berupa buku laboratorium virtual dalam rangka untuk menyokong pembelajaran di era pandemi, karena memang kita mengalami tantangan yaitu tidak bisa belajar tatap muka, sehingga kita yang punya kepedulian terhadap pelaksanaan pengajaran di SMK itu menginisiasi untuk membuat satu media pembelajaran. Kepada teman-teman, perlu saya perkenalkan dulu, Bapak Nova Eka Budianta ini adalah dosen di Unika Atmajaya, Jakarta, jurusan Teknik Elektro, dengan spesifikasi keahlian, maksudnya bidang peminatan atau skup risetnya itu yang pertama di bidang vocational teaching ya, karena memang punya background pendidikan juga, dulu teman sekelas di UNY Yogyakarta. Kemudian beliau juga berkuliah kembali di bidang teknik murni dan mengambil konsentrasi computer vision, Mas ya. Ya, betul. Computer vision, dan sudah lumayan malang melintang di dalam dunia elektronika, karena pernah mendirikan robotic school dulu di Klaten, di mana saya juga pernah hadir di event yang dibuat dulu ya. Dan sekarang fokus menjalani studi lanjut di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Mudah-mudahan cepat kelar dan jadi doktor, Mas Nova. Amin, amin. Selanjutnya Mas Prastia itu, Mas Pras ada nggak di sini, Mas? Mas Pras tadi baru izin ada kegiatan lain gitu. Ya, Mas Pras ini rekan kita juga. Beliau mengabdi di SMK Leonardo Klaten dan merupakan salah satu guru yang sangat kreatif ya, karena banyak membuat media-media sendiri untuk mendukung pembelajarannya di kelas. Nah, sementara peran saya di sini lebih kepada bagaimana menyusun instrumen untuk dijadikan sebagai media di dalam kegiatan belajar. Jadi pendekatan pengajarannya. Nah, adapun tujuan kita mengadakan meeting ini adalah untuk sharing ya, karena kami bukan praktisi di SMK gitu. Jadi kami membutuhkan saran dari Bapak Ibu semua sebagai guru yang sudah terjun langsung di lapangan, bukan lagi secara teoritis ya, menghadapi masalah-masalah yang mungkin hanya kami baca di dalam jurnal-jurnal penelitian, yang mungkin berbeda kenyataannya dengan yang Bapak Ibu hadapi sehari-hari. Nah, mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan bicara setidaknya 20 sampai 40 menit ke depan ya, Mas Nova, ada diskusinya untuk menjelaskan kerangka dari produk yang kami buat, sembari memang juga sudah diterapkan oleh Mas Pras tadi di SMK Leonardo Klaten. Mudah-mudahan ini juga bisa dipakai nantinya di kelas Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dan bisa memberi manfaat walaupun sedikit. Nah, sebelumnya saya perlu disclaimer ya, tentu acara kita ini isinya tidak mungkin daging semua seperti acara-acara motivator ya, karena mungkin ada juga orang yang lebih suka tulang, lebih suka kulit. Jadi
kita nikmati saja apa yang ada dan tidak melulu mengharapkan semuanya bisa memuaskan kita. Itu dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa sebelum melaksanakan kegiatan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sekian dari saya sebagai pembuka. Selanjutnya kepada Mas Nova Eka Budianta, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mas Ilham ya. Sudah mengawali pertemuan kita pada hari ini. Nah, oke, izin saya share screen dulu. Ini. Baik, apakah sudah terlihat di Bapak Ibu semua, di screen Bapak Ibu semua? Sudah, Pak, sudah terlihat. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Ini juga saya ulangi lagi sekilas ya, yang dipaparkan Pak Ilham tadi. Acara hari ini sebenarnya lebih mengarah kepada diskusi karena kami sebagai pengabdi seperti itu ya, memerlukan masukan-masukan dari Bapak Ibu praktisi semua di SMK, sehingga media pembelajaran ini nanti tepat sasaran, harapannya seperti itu. Nah, ini ada 3 orang tim inti ya dari tim pengabdian kami, yaitu saya sendiri, Nova Eka Budianta, biasa dipanggil Nova, lalu ada Pak Ilham Akbar Darmawan, ya, dan juga Pak Prasetya Adinugraha yang mohon maaf untuk saat ini sedang berhalangan hadir seperti itu. Nah, tidak banyak yang akan kami bahas, Bapak Ibu, untuk hari ini. Sebenarnya kami akan berfokus pada latar belakang mengapa kami merencanakan untuk menyelenggarakan media pembelajaran ini, lalu juga terkait dengan buku, ya. Harapannya nanti luarannya adalah buku yang bisa kita implementasikan, yang di dalamnya terdapat kerangka dari buku itu sendiri dan juga lembar kerja untuk siswa seperti itu. Nah, ini kita ke latar belakangnya. Sebenarnya yang menjadi inti dari motivasi kami seperti itu adalah dari Kemendikbud itu kan sudah mencanangkan pembelajaran hybrid gitu ya. Dari pembelajaran hybrid ini kan diminta kita belum full dulu ya, belum full untuk mengakses sarana dan prasarana di sekolah seperti itu. Juga terjadi di kampus juga ya. Ini kampus juga sudah mulai pembelajaran hybrid. Nah, lalu di pembelajaran hybrid ini ada beberapa kendala ya, seperti itu. Jadi karena tidak semua siswa atau mahasiswa bisa mengakses secara langsung, nah itu juga menjadi kendala. Jadi belum 100% siswa dapat mengakses peralatan praktikum dalam waktu yang bersamaan. Kalau offline, full offline seperti itu ya, seperti yang kita laksanakan sebelum pandemi kan, siswa bisa berdiskusi langsung dan kita bisa memonitor langsung terkait pelaksanaan praktikum di laboratorium seperti itu. Nah, lalu kalau kita juga menyarankan untuk siswa mengadakan peralatan sendiri di rumah untuk praktikum di rumah, itu juga pastinya ada keterbatasan tersendiri terkait sumber dayanya seperti itu. Ataukah mungkin kita akan meminjamkan alat dari lab ke rumah, itu juga pasti ada resiko-resiko tersendiri. Atau kita meminta siswa untuk membeli peralatan yang untuk praktikum, itu juga pasti ada efek samping sendiri seperti kebijakan seperti itu. Nah, untuk itu kami berpikiran bagaimana kalau kita menjembatani hal tersebut dengan sistem praktikum itu berbasis simulasi. Gitu. Jadi kalau beberapa kali kami coba itu ya
untuk perkuliahan daring ya, dari tahun lalu kan kita sudah mulai perkuliahan daring. Nah itu sebenarnya sudah muncul ide-ide terkait dengan penggunaan simulator seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk pelaksanaan perkuliahan atau pembelajaran praktikum di laboratorium secara virtual seperti itu. Nah, yang akan kami pakai ya, di pembuatan handbook ini. Itu nanti kita akan berfokus pada simulator Proteus ya, software Proteus dan juga Arduino IDE. Nah, mungkin ada beberapa background Bapak Ibu yang mengajar terkait mata kuliah, mata pelajaran ya microcontroller. Yaitu harapannya kita bisa terapkan juga untuk proyek siswa. Jadi harapannya siswa bisa menggunakan media itu untuk praktikum secara mandiri di rumah tanpa mereka menggunakan hardware ya seperti itu. Jadi harapannya bisa dari simulasi itu siswa bisa paham terkait konsepnya, konsep pembuatannya, ya konsep alur kerja dari sebuah sistem yang dikerjakan menggunakan simulator. Nah, itu. Lalu, nah konsep virtual handbook-nya sebagai berikut. Yang pertama ada kerangka buku pastinya. Ini kita juga nanti mohon masukan dari Bapak Ibu ya. Itu yang kami rancang sementara seperti ini. Jadi secara garis besar nanti kita akan ada terkait pendahuluan mengapa pembelajaran microcontroller itu harus ada seperti itu. Mulai dari definisinya, lalu sejarah serta kebermanfaatan terkait microcontroller itu sendiri. Nah, setelah itu akan ada penjelasan terkait alternatif mempelajari microcontroller. Nah, itu di bahasan di dalamnya nanti ada Proteus dan Arduino serta Proteus. Jadi mungkin tadi bagi Bapak Ibu yang di prodinya tidak ada mata pelajaran microcontroller tapi ada gambar teknik tadi mungkin ya, itu nanti bisa menggunakan Proteus itu sendiri. Nah di sini Proteus untuk software Proteus itu kemarin saya juga coba untuk mengakses softwarenya supaya legal dan kita bisa pakai di sekolah seperti itu ya. Nah, karena banyak sekali yang bajakan ya, kalau kita cari di internet itu banyak sekali yang bajakan. Dan kemudian saya mengunjungi website Web Center. Nah, itu websitenya Proteus, di mana kita bisa beli di sana seperti itu. Nah, namun ketika, nah ini share pengalaman aja, ketika kita mau beli license-nya di Lab Center itu ternyata ada kendala. Dari Lab Center-nya sendiri itu tidak bisa melayani pembayaran dari negara kita, dari Indonesia. Nah, maka dari itu ada beberapa alternatif. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada yang berminat untuk membeli license sekolahnya, license Proteus, ya kita bisa langsung melakukan pembayaran itu melalui resellernya yang melayani di Indonesia itu ada di Malaysia. Ya, itu namanya Blitz Logic atau apa ya, itu saya lupa. Nanti saya share kalau dapat ininya, webnya. Nah, itu. Lalu yang kedua, alternatif kedua kita bisa beli melewati marketplace robot shop. Nah, robot shop itu semacam kayak ya marketplace seperti Tokopedia segala macam itu ya. Tapi dia memang berfokus pada penjualan part-part robot, dan di situ Proteus juga dijual. Nah, saya kemarin menghubungi dari yang Malaysia itu agak lama responnya. Untuk itu saya menghubungi yang opsi kedua, robot shop. Saya beli dan ternyata bisa melakukan pembayaran melalui PayPal. Nah, itu nanti bisa kalau
dari sekolah Bapak Ibu menghendaki pembelian license Proteus ya seperti itu bisa melewati itu robot shop atau kontak resellernya yang dari Malaysia. Tuh, yang Malaysia itu melayani penjualan dari Malaysia sendiri dan juga Indonesia. Nah, itu sedikit sharing aja bagaimana kami mendapatkan license dari Proteus. Karena kalau kita pakai yang crack ya, yang non license itu nanti berbahaya. Ya, berbahayanya dalam hal apa ya? Mungkin pembajakan ya, kita bisa kena kasus seperti itu ya. Nah, kalau Arduino IDE sendiri untuk pemrograman Arduino kan sudah ini ya, sudah free karena open source ya Arduino. Jadi kita bisa pakai bebas seperti itu. Oke, nah lalu yang ketiga dari kerangka buku adalah lembar kerja. Ya, lembar kerja sendiri kami buat kerangkanya ya di dalam lembar kerja itu. Nanti ada yang pertama penjelasan proyek, lalu contoh desain alat, yang ketiga adalah blok diagram sistem, cara kerja sistem, lalu daftar komponen, diagram alir atau flowchart, skematik, dan program atau kode program. Nah ini kita awali dengan penjelasan proyek ya, supaya siswa kita itu memahami kira-kira proyek yang akan dikerjakan itu apa ya pada lembar kerja itu. Lalu contoh desain alat kita bisa beri contoh semacam 3D design ya, 3D design atau foto alat yang misal sudah pernah dibuat ya. Seperti itu. Lalu blok diagram sistem. Blok diagram sistem tujuannya supaya siswa kita memahami aliran datanya ya, atau aliran sistemnya itu seperti apa. Misal dari proses input, lalu processing data, lalu output, lalu apakah ada feedback untuk sistem kendalinya, segala macam. Lalu cara kerja sistem. Ini nanti rencananya mencakup cara kerja dari proyek yang akan dikerjakan siswa. Lalu ada daftar komponen. Nah, ini daftar komponen ini nanti berupa gambar ya, gambar atau simbol-simbol yang ada di Proteus. Nah, seperti itu. Itu supaya siswa kita tidak kebingungan ketika harus mencari komponen ini di Proteus. Nah, kan udah ada gambarnya seperti itu dan juga ada namanya pastinya. Nah, setelah itu ada diagram alir atau flowchart ya. Oh, ini mohon maaf ini zoom-nya terbatas ternyata. Nah, oke, dia sampai mana tadi? Flowchart ya. Ini berupa aliran data ya. Aliran data mendukung dari blok diagram sistem tadi. Ya, tapi secara data-data analog digital kita proses ya di dalam melalui flowchart ini nanti sehingga proyeknya dapat berhasil dikerjakan oleh siswa. Nah, lalu ada skematik penggabungan dari komponen-komponen tersebut dan juga kode program dengan Arduino IDE. Ya, mungkin sebagai contoh saya akan coba tampilkan. Nah, ini draft dari proyek ya, misal pembuatan bilik disinfektan seperti itu. Nah, ini abstrak project atau penjelasan dari proyeknya ya, di mana sistem bilik disinfektan memiliki input ya, terus button yang terhubung dengan pedal dan segala macam. Ya. Nah, itu secara keseluruhan dari proyek yang akan dikerjakan. Nah, lalu desain alat ya. Ini contoh desain alat. Kita bisa mungkin kita juga ajari juga untuk siswanya untuk membuat rancangan 3 dimensi atau 2 dimensi dari alat tersebut. Tapi pertama kali di lembar kerja kita beri contohnya, ya, contohnya semacam ini. Nah, nanti kreasinya dari siswa seperti apa. Nah, lalu
blok diagram sistem ya, dari proyek itu sendiri terkait dengan komponen-komponen input ya, pemrosesan dan juga aktuatornya atau monitornya. Nah, setelah itu cara kerja sistem secara detail. Nah, setelah itu ada daftar komponen, ada gambar dari Proteus dan juga jumlahnya yang digunakan. Setelah itu flowchart, flowchart dari sistem supaya memudahkan siswa untuk menulis program atau membuat kode programnya. Nah, setelah itu skematik, ya, kita bisa cantumkan di sini untuk siswa melihat bagaimana skematik dari sistem tersebut, dan juga kita beri contoh program di sini. Nah, untuk evaluasinya nanti harapan kami siswa bisa berkreasi sendiri ya terkait kode programnya, ataupun flowchart segala macam gitu ya. Ini kita di lembar kerja ini kita hanya memberikan contoh seperti itu. Nanti siswa bisa berkreasi sebagaimana mereka apa ya istilahnya kreativitas mereka ya, sehingga yang terpenting dari lembar kerja ini adalah tujuannya tercukupi, maksudnya tujuan dari sistem tersebut. Nah, jadi dari cara kerja sistem ini dapat tercukupi. Nah, nanti terkait kode program ya itu terserah dari siswanya atau flowchart-nya seperti itu ya. Nah, itu kita misal masih ada terjadi error atau kesalahan di penulisan atau pembuatan flowchart ya, atau penulisan kode program. Nah, itu kita bisa beri feedback ke siswa di situ. Gitu. Oke. Nah, baik. Sampai di kode program ini, ya rencananya untuk kerangka lembar kerja. Oke, nah itu mungkin sedikit dari saya, Pak Ilham. Mungkin kita bisa kembali. Ini ternyata kurang 5 menit. Gimana? Diperpanjang lagi nanti Mas, bisa. Oke, Dibikin siap, aja. siap. Oke, siap. Oke. Ternyata ini pakai Zoom yang limited ya. Iya, makanya itu belum ada akses. Nanti kita perpanjang mungkin ya 10 menit ke depan ya. Jadi nanti ada diskusi. Ya, itu tadi pemaparan dari Mas Nova kepada teman-teman Bapak Ibu guru. Kami sebenarnya sangat berharap ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru terkait struktur dari handbook virtual itu ya. Jadi karena itu masih bahan, nanti kan itu kita convert ke digitalisasi sehingga di dalam buku itu juga kita bisa langsung connect ke Proteusnya Mas ya. Nah, jadi struktur buku itu juga disusun berdasarkan model ya, model pembelajaran yang berbasis project. Jadi project based learning kita jadikan sebagai acuan untuk menyusun kerangka buku itu. Nah, harapannya Bapak Ibu guru setelah melihat penjelasan tadi bisa memberi masukan-masukan kepada kami untuk mungkin memperbaiki struktur bukunya, apakah masih ada yang kurang atau sebaiknya ditambahkan apa, dan lain-lain gitu. Yang penting bisa semakin membawa buku virtual itu ke arah yang lebih baik. Monggo kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan saran mungkin kami persilakan. Monggo. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Bayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Nova Eka Budiatna, dosen dari Universitas Atmajaya ya, Pak? Ya. Dan Bapak Ilham Akbar Darmawan selaku dosen
Pendidikan Vokasional Elektro Untirta. Perkenalkan, nama saya Bayu Sofian Junior, asal dari SMK Negeri 1 Kramat Watu, Pak. Kalau tadi saya ngelihat itu, kalau untuk kelas siswa kayaknya ada yang kurang itu sedikit penjelasan part-partnya, Pak. Tadi itu fungsinya apa kayak apa tadi, ada Arduino itu apa, terus motor DC itu berfungsi sebagai apa di desinfektan tadi, LCD menampilkan apa. Jadi kalau untuk orang-orang yang sudah terjun langsung di dunia elektro mungkin nggak kebingungan, bisa menalar dari gambar di atas. Sedangkan kalau ini tujuannya untuk siswa, mungkin siswa itu butuh informasi itu, buat apa sih part ini gitu loh, Pak. Baik. Terus melanjutkan pembicaraan Pak Ilham yang pertama tadi di awal, kalau untuk TITL memang tidak ada, Pak, di kompetensi dasarnya untuk mengajarkan mikrokontrol. Tapi kalau menurut saya itu ada 3 peluang, Pak, di sekolah untuk menerapkan mikro. Yang pertama, itu kita masukkan ke ekstrakurikuler robotik. Yang kedua, itu kita masukkan ke muatan lokal, jadi mata pelajaran tersendiri, khusus di konsentrasi TITL. Karena mikro itu juga menunjang di kelistrikan sebenarnya, karena di TITL itu kan hanya belajar instalasi motor, instalasi penerangan, dan instalasi tenaga. Tapi apabila kita memanfaatkan mikro, ke depannya itu mungkin jauh lebih baik gitu, walaupun tidak ada di KD-nya. Dan yang ketiga, kalau menurut saya itu ada di PKK, Pak. PKK jurusan TITL, karena apabila implementasi dari mikro ini digunakan untuk mereka punya nilai di masyarakat, bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai jual, itu sangat luar biasa menurut saya, Pak. Karena sejauh ini kebanyakan di sekolah itu PKK itu bukan membuat konsentrasi ilmunya, disiplin ilmunya menjadi memiliki daya jual, tapi mereka fokus jualan. Contohnya kayak anak teknik suruh bikin risol, suruh bikin ini. Padahal kan konsepnya tidak seperti itu. Harusnya bisa memiliki usaha servis, bisa bikin running text, usaha running text, bisa bikin macam-macam lah yang banyak digunakan di masyarakat itu apa. Makanya daripada itu guru-guru produktif harus memiliki pandangan yang luas terhadap siswanya, bisa mengantarkan siswanya berpikir bahwa ilmu kalian ini bisa berguna di masyarakat. Ya, terima kasih Bapak sebelumnya untuk selamat siang untuk Pak Nova, dosen dari Universitas Atmajaya yang saya hormati, kemudian Pak Ilham, dosen PVTE, dan juga Ibu Bapak Guru Seprovinsi Banten. Terima kasih banyak Pak, ini sangat bermanfaat untuk saya, karena memang saya mengajar di jurusan Teknik Otomasi Industri, dan memegang pelajaran PSA, piranti sensor dan aktuator. Jadi ini sangat bermanfaat banget untuk saya. Untuk masukannya sedikit aja sih Pak, ada 2. Pertama, ada kompetensi karena kita ada KIKD ya Pak. Nah, ini disesuaikan prakteknya dengan KIKD keberapa gitu Pak. Kemudian yang kedua adalah kesimpulan dari praktek yang kita pakai, yang kita lakukan. Entah itu kesimpulannya bisa bentuknya soal, atau mungkin bentuk laporan, atau mungkin mereka bikin PPT. Jadi kita bisa evaluasi sejauh mana siswa tersebut paham dengan praktek yang kita lakukan. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke, nanti sekalian ditanggapi aja sama Mas Nova ya. Jadi kita kumpul aja dulu. Yang lain mungkin siapa? Ada Ibu Muni, ada Pak Rian, ada Pak Tarkul juga. Monggo, silakan. Boleh Pak Rian rasionnya ya. Silakan. Ya. Suara saya terdengar? Ya. Dengar, bagus. Jelas. Baik. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Nova Eka Budianta dari
dosen Atmajaya ya Pak ya. Selamat siang juga Pak Ilham Akbar Darmawan, dosen dari PVT UNJAKA. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Rian Pratama. Sekarang saya jadi guru produktif di SMKN 2 Kota Serang. Program studi atau jurusan TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oke, menanggapi dari mungkin yang tadi Bapak sudah presentasikan, yang pertama saya mau mengapresiasi dulu bahwa ide atau proyek dari Bapak-bapak yang sudah sudah rencanakan begitu sangat luar biasa ya, menjembatani dari kondisi sekarang ini pandemi begitu. Workshop buku laboratorium virtual mikrokontrol ini mudah-mudahan kedepannya bisa membantu begitu, terutama kami yang dari guru produktif di SMK. Nah mungkin saya mau memberi tanggapan terkait yang pertama, mungkin ada yang sedikit ditanyakan, boleh Pak Ilham? Boleh. Atau ya nanti mungkin ada saran juga. Yang pertama mungkin saya masih belum begitu paham terkait dari laboratorium virtual mikrokontrol ini. Artinya bahwa nanti tadi sudah dijelaskan, dipaparkan terkait digitalisasi begitu. Maksudnya nanti ketika akhirnya bentuk ini akan menjadi seperti apa, Pak? Webkah atau aplikasikah gitu. Nah mungkin nanti bisa dijelaskan. Nah mungkin kalau dari saya gitu ya, mungkin ada sedikit saran terkait buku laboratorium virtual mikrokontrol ini. Yang pertama tadi dijelaskan dari kerangka lembar kerja itu sudah cukup lengkap ya, sudah cukup mencakup semua. Cuman mungkin tadi itu ada yang sedikit ditekankan terkait dari kerangka lembar kerja. Yang pertama adalah penjelasan proyek. Nah mungkin dari penjelasan proyek itu nanti ditambahkan tujuan penjelasan proyeknya itu apa gitu. Artinya di kerangka lembar kerja kan di situ nanti ada penjelasan proyek. Nah, yang pertama itu tujuan gitu. Artinya bukan tujuan dari bukunya tapi tujuan dari proyeknya gitu. Jadi sehingga siswa atau yang nanti memakai dari buku laboratorium virtual mikrokontrol ini paham. Kalau misalkan di siswa mungkin kalau kita membuat laporan praktek pasti di awalnya adalah nanti tujuan dari proyek itu apa. Nah, makanya bisa mungkin dijelaskan lagi ditambahkan lagi di dalam kerangka lembar kerjanya di penjelasan proyek nanti tujuannya gitu, agar nanti bisa siswa tahu gitu apa yang nanti tujuan yang dia kerjakan dari proyek itu. Nah, yang kedua terkait buku laboratorium virtual mikrokontrol ini, tadi apa Pak proyeknya, bilik apa tadi? Ya tadi ya, satu itu contohnya. Bilik ya, contoh ya. Ya, artinya mungkin ini saran ya, masukan dari saya pribadi terkait buku laboratorium virtual mikro ini. Mungkin nanti fokus gitu, terhadap topik-topik yang nanti yang akan dikerjakan. Misal kalau sekarang banyak robot otomatis hand sanitizer kayak gitu. Nah itu kan proyek yang benar-benar saat ini bisa dibilang dibutuhkan gitu. Mungkin sekarang di mall, di di tempat-tempat umum itu udah pasti ada gitu. Artinya proyek yang memang yang saat ini terkini gitu. Nah mungkin yang ketiga tambahannya atau sarannya tadi itu berkaitan dengan pertanyaan saya di awal. Mungkin karena saya masih belum paham terkait buku laboratorium virtual mikro ini nanti bentuknya seperti apa. Kalau misalkan sebagai nanti akhir menjadi web atau aplikasi atau seperti apa digitalisasinya gitu. Nah, yang
saya sarankan adalah ketika nanti ini sudah nanti akan dilaksanakan, yang pertama itu mudah Pak, mudah untuk diakses oleh siswa. Karena kenapa? Pengalaman aja untuk ngajar sekarang gitu ya, di siswa sekarang itu sulit gitu. Yang apa ya, yang paling relevan, yang paling gampang untuk siswa akses yaitu Google Classroom kalau untuk ngajar sekarang gitu, karena itu di situ semuanya fiturnya lengkap. Artinya ketika nanti ini buku laboratorium virtual mikrokontrol ini nanti dibuat, nah saran dari saya ketika nanti di digitalisasinya bentuk seperti apa, itu yang pertama mungkin mudah diakses untuk siswa. Karena kenapa? Siswa itu mungkin ya pasti itu ada aja mungkin apa namanya terkait apa namanya kemampuannya tadi itu. Kalau mungkin kalau sudah dewasa sudah bisa gitu. Tapi kalau SMK siswa masih banyak butuh pengarahan gitu. Jangankan ke yang lain, Zoom aja kadang masih nggak tahu kayak gimana. Ya sarannya itu. Jadi ketika nanti sudah dibuat, tadi sudah dijelaskan kerangkanya dan konsep-konsepnya dari buku laboratorium virtual microcontroller ini, yang pasti harus mudah diakses Pak gitu. Nanti ketika mungkin nanti kalau misalnya web berbentuk web kayak gimana gitu, mungkin nanti dijelaskan atau dijawab sama Pak Nova dan Pak Ilham gitu. Mungkin itu sih yang saran, dan mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya yang belum paham. Gitu. Oke, terima kasih Pak Rian. Mungkin kita genapkan 5 orang ya. Tadi udah 3, nanti biar sekali tanggapan dan selesai kita tutup. 2 orang lagi? Boleh dari siapa aja? Dari Pak Nana mungkin, dari tadi di-mention sama Rian. Gimana Pak Nana? Ada tanggapan? Pak Tarkul? Ada Pak Tarkul? Ibu Muni? Monggo. Pak Nana udah on cam. Monggo Pak Nana, mau menyampaikan sesuatu? Ya, silakan. Mikrofonnya coba dibenerin dulu, Pak Nana. Kurang jelas. Monggo. Silakan Pak Nana. Ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah jelas Pak suaranya Pak? Kedengeran? Kedengeran pelan. Tapi bolehlah coba nanti saya bantu. Ya. Ini Pak, saya hanya sekedar saran aja kepada Pak Nova Eka, Budi Yanta, bahwasanya kan di handbook itu kan atau buku panduan itu kan tidak terdapat ini Pak ya, ada terdapat program
program atau istilah-istilah yang dalam apa ya, anak SMA atau siswa SMK itu yang apabila dari teknik listrik kan nggak ada ininya apa ya, nggak ada apa semacam materinya atau semacam istilahnya teori dasarnya lah itulah kayak gitu. Nah jadi baiknya kayak gini Pak, dibikin apa ya istilahnya, istilah-istilah dalam artian di program itu kan tidak dijelaskan itu Pak ya, tidak dijelaskan terperinci gitu tuh, atau tujuan dari program itu misalkan apa, misalkan digital right itu buat apa gitu tuh. Nah itu kan kita nggak tahu kan, siswa juga masih nggak tahu itu tuh. Nah baiknya dikasih istilah-istilah dasarnya gitu Pak dalam programnya itu Pak. Oke. Nah, paling Itu aja ya. ya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ini udah cukup ya pertanyaannya, karena tadi udah sedikit yang ingin menyampaikan pertanyaan. Monggo Mas Nova, ada 4 pertanyaan. Sudah dicatat, bisa ditanggapin satu persatu. Ada yang berupa pertanyaan, ada yang berupa saran. Monggo Mas Nova. Baik, terima kasih untuk tanggapannya dari Bapak Ibu semua ya. Yang pertama tadi dari Pak Bayu ya, itu terkait dengan penjelasan atau fungsi dari komponen-komponen tadi. Ya, baik, ini nanti akan kami tindak lanjuti Pak. Terima kasih untuk masukannya yang memang perlu ya untuk siswa ya. Karena baru dasar seperti itu, jadi perlu ada terkait penyebutan dari fungsi-fungsi komponen itu supaya kompetensinya lebih tercapai untuk pembelajaran siswanya seperti itu. Lalu untuk yang kedua tadi dari Ibu Novi ya, terima kasih Bu Novi terkait masukannya. Jadi, nah ini terkait penambahan kompetensi KIKD. Nah ini nanti mungkin Pak Ilham ini yang lebih bisa menjelaskan atau apa namanya penambahannya terkait di setiap materi ya seperti itu Pak Ilham. Itu. Lalu untuk penambahan kesimpulan, nah boleh ini untuk terkait evaluasi siswa tadi seperti yang sudah saya sampaikan itu bisa nanti di pembuatan flowchart-nya atau di kode programnya Bu. Nah itu secara praktikal ya, jadi kita berikan contoh aja, flowchart-nya seperti ini, kode program seperti ini, silakan siswa berkreasi. Nah itu juga salah satu cara untuk evaluasi juga. Tapi terkait soal, ya ini mungkin nanti bisa kami tambahkan juga terkait untuk evaluasi secara langsungnya seperti itu. Lalu laporan, nah itu nanti mungkin bisa dari kebijakan Bapak Ibu terkait dengan pembelajarannya, bisa disesuaikan supaya siswa juga lebih paham. Nah, seperti itu. Secara sistematikanya laporan seperti apa, apakah mereka perlu presentasi atau hanya laporan saja seperti itu, buku laporan. Tuh. Lalu yang berikutnya dari Pak Rian ya, terkait dengan bentuk dari virtual lab ini ya. Nah, untuk saat ini rancangan kami ini baru istilahnya versi 1 aja belum ada gitu Pak Rian. Nah, ini baru target kami adalah berbentuk buku atau diktat dulu. Nah, di mana itu nanti terdiri dari banyak proyek dan juga pendahuluannya. Tapi ke depannya, ketika ini nanti bisa dilanjutkan proyeknya, kami rencananya mau gabungkan dengan gamifikasi. Seperti itu. Tapi untuk penelitian atau pengabdian selanjutnya, jadi gamifikasi, nah itu kan banyak ya metode-metode terkini terkait gamifikasi, itu seperti menggunakan Gathertown atau Minecraft, ya seperti pembuatan virtual world ya seperti itu, kita bisa taruh di situ, atau misal dengan pembuatan RPG game. Nah misalnya ada beberapa stage atau beberapa lokasi, nanti siswanya, avatar siswanya jalan ke satu lokasi mengerjakan ini tertentu, lalu nanti dapat reward apa. Nah seperti itu. Nanti harapannya memang bisa sampai di gamifikasi itu. Nah,
bentuk virtualnya nanti bisa sampai itu, tapi untuk yang versi sekarang harapan kami, target kami di bukunya ini jadi dulu seperti itu Pak Rian. Nah, lalu perlu ada penjelasan project ya, tujuan ya, penambahan tujuan. Nah itu ya ini juga kami juga masih perlu banyak evaluasi juga terkait pembuatan lembar kerja. Baik, ini terima kasih kami terima masukannya juga Pak Rian, nanti akan kami tambahkan tujuan di setiap proyeknya. Lalu saran supaya mudah diakses untuk siswa. Nah itu kalau pengalaman kami seperti menggunakan Gathertown itu lumayan enteng juga, bandwidth-nya tidak termakan cukup banyak. Nah itu kalau sebagai contohnya Google Classroom. Nah, sebenarnya bisa juga diterapkan menggunakan Google Classroom kalau nanti bukunya ini sudah jadi atau lembar kerjanya sudah jadi semua. Jadi delivery-nya kita bisa bisa kembalikan lagi ke kebijakan Bapak Ibu untuk terkait pelaksanaannya. Tapi untuk kedepannya yang gamifikasi itu tetap akan kami jalankan gitu rencananya itu, tapi tidak mengesampingkan yaitu tadi memang betul kebutuhan bandwidth ya, itu terkait dengan konsumsi kuota dan juga latency untuk pengaksesan pengaksesan materinya itu. Lalu tadi dari Pak Nana ya, terima kasih untuk masukannya. Untuk kedepannya akan kami tambahkan Pak terkait dengan tujuan dari setiap segmen programnya. Misal ya tadi seperti disebutkan, misal satu plot program ini untuk menjalankan motor kanan, satu plot program untuk menjalankan motor kiri, misal seperti itu ya Pak ya. Nah, nanti bisa kita tambahkan komen di baris programnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nana. Ya, mungkin itu sedikit tanggapan dari saya Pak Ilham. Terima kasih tanggapannya. Kalau yang bagian saya mungkin nanti melengkapi ya secara bagaimana buku ini bisa menjadi semacam bahan self learning dari setiap siswa ya. Jadi beberapa part-part yang telah dijadikan masukan tadi sebenarnya memang adalah bagian-bagian yang sangat penting ya, bagaimana kita menjajaki proses kognisi di kepala siswa itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong tentang gamification tadi, sebenarnya di antara guru-guru ini ada yang skripsinya dulu buat RPG, Mas. Gitu ya. Kalau nggak salah Bu Muni waktu itu, karena saya juga saya validasi atau nguji itu. Dan memang saya juga tertarik dengan gamenya, barangkali nanti kalau memang proyek ini bisa berlanjut, kita bisa juga minta bantuannya gitu untuk ini ya, Mas Nova ya. Jadi Bu Muni mungkin boleh muncul, Bu Muni, karena sudah pernah membuat game untuk, kalau nggak salah waktu itu ngukur keterampilan keselamatan kerja atau apa gitu. Betul ya Bu Muni ya? Iya Pak, betul. Waktu itu cuma tentang mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, di situ KI-nya masih KIKD-nya masih yang 3.1 sampai 3.2 ya, masih dasar. Iya. Ya, setidaknya itu nanti bisa kita jadikan sebagai acuan untuk membuat pengembangan-pengembangan berikutnya, karena memang kalau kita merujuk pada silabus yang dikeluarkan oleh kementerian itu ada sangat banyak KIKD ya, kalau kita mau bicara teknis untuk pengajaran seperti saran Bu Novi tadi, memang ada sangat banyak yang dikembangkan. Namun karena memang buku ini berangkat dari kumpulan proyek-proyek yang daripada tidak kita manfaatkan, begitu ya asal mulanya Mas Nova ya, sehingga proyek-proyek ini kita jadikan semacam bahan untuk mengisi konten di dalam buku ini gitu. Jadi harapannya memang ke depan kita bisa lebih
tematik lagi sesuai dengan silabus yang diberikan oleh kementerian. Saya rasa itu ya diskusi kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini ke depan bisa memberi manfaat walaupun tidak banyak. Tidaknya kita berkontribusi untuk membantu proses pengajaran di sekolah, Bapak Ibu guru. Itu aja dari saya dan Mas Nova ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Nanti setelah produknya jadi, kita akan ketemu lagi untuk menguji coba kepada Bapak Ibu guru. Nah, terkait KIKD mungkin nanti bisa dicocok-cocokkan ini kira-kira nyentuhnya ke KIKD yang mana gitu. Mungkin tidak semuanya senada ya, karena memang seperti saya bilang tadi asal-usulnya proyeknya udah jadi dulu, baru proyek dari konten bukunya itu udah jadi dulu, baru kami susun bukunya. Jadi ini pendekatannya tidak deduktif ya, ini malah induktif, udah ada jadi dulu baru kita bikin ininya. Nah, ke depan mungkin itu jadi perbaikan untuk kita juga supaya bisa menyusun secara lebih terstruktur.